Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafarendana. Saya Muhammad Rizfadila. Perkenalkan, nama saya Robert Zaki. Perkenalkan, nama saya Sadian Nugraha. Dan ini adalah video kelompok kami. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika. Alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika ini biasanya disebut sebagai peralatan elektronik atau electronic device. Contoh peralatan piranti elektronik ini: radio, TV, perekam kaset video atau VCR, perekam VCD, perekam DVD, kamera video, kamera digital, komputer pribadi, desktop, komputer, laptop, PDA atau komputer saku, robot, smart card, dan lain-lain. Listrik. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Listrik dapat juga diartikan sebagai berikut. Listrik adalah kondisi karena adanya penarikan dan penolakan gaya di antaranya. Listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Arus listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Ada dua jenis muatan listrik, positif dan negatif. Melalui eksperimen, muatan sejenis saling menolak dan muatan lawan jenis saling menarik satu sama lain. Arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap satuan waktu. Muatan listrik bisa mengalir melalui kabel atau penghantar listrik lainnya. Arus listrik dibagi menjadi dua jenis. 1. Listrik arus searah atau DC. Direct current adalah aliran arus listrik yang konstan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Pada umumnya ini terjadi dalam sebuah konduktor seperti kabel. Dengan listrik arus searah, jika kita memegang hanya kabel positif tapi tidak memegang kabel negatif, listrik tidak akan mengalir ke tubuh kita. Kita tidak terkena strom. Demikian pula jika kita hanya memegang saluran negatif. 2. Listrik arus bolak-balik atau listrik AC alternating current adalah arus listrik di mana besarnya dan arahnya arus berubah-ubah secara bolak-balik. Jika kita memegang sumber listrik dan kaki kita menginjak bumi atau tangan kita menyentuh dinding, perbedaan tegangan antara kabel listrik di tangan dengan tegangan di kaki atau ground membuat listrik mengalir dari tangan ke kaki sehingga kita akan mengalami kejutan listrik atau terkena strom. Tegangan listrik dan hambatan listrik. Tegangan listrik atau kadang disebut sebagai voltage adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Tergantung pada perbedaan potensial listriknya. Suatu tegangan listrik dapat dikatakan sebagai ekstra rendah, rendah tinggi, atau ekstra tinggi. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronika, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewati. Ya, sekarang kita sudah berada di layar belajar dan saya akan menuliskan outline dari dasar sistem kendali, yaitu ada definisi, open loop, closed loop, time response, sistem order, kestabilan, metode root for width, dan steady state error.
Ya, sistem kendali adalah suatu mekanisme yang terdiri dari input, proses, dan output dengan bantuan algoritma tertentu agar sesuai dengan keinginan pengguna. Sistem kendali terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah open loop system, yaitu nilai keluaran tidak mempengaruhi kontrol, yang memiliki kelebihan. Yang pertama adalah easy to design dan pemeliharaan yang mudah. Kekurangannya adalah tidak akurat dan tidak kuat. Kedua adalah sistem closed loop, yaitu sistem yang memiliki feedback. Salah satu contoh feedback yang tak ketahui adalah sensor. Kelebihan dari sistem ini adalah lebih akurat, lebih kuat, dan dilengkapi dengan sensor. Namun kekurangannya adalah lebih rumit dan pemeliharaan yang sulit. Materi kedua adalah time response, yaitu menunjukkan karakteristik output terhadap input dalam time domain. Karakteristik suatu sistem biasanya dilihat dari transient response-nya. Jika kita menggambar blok diagram dengan input RS dan output CS dengan sistem G controller dan G plane dengan feedback HS, dan kita ingin mencari transfer function atau fungsi alihnya, yaitu TS, maka kita bisa mengalihkan G controller dan G plane sama dengan GS. Dan memasukkan HS adalah 1, maka kita akan dapatkan transfer function, yaitu output per input adalah GS per 1 ditambah GS. Kita akan mendapatkan domain waktu dari CS dengan transformasi Laplace. Ya, dalam suatu sistem terdapat yang namanya sistem orde. Orde adalah pangkat tertinggi dari denominator atau penyebut. Yang pertama ada sistem orde 1. Sistem orde 1 memiliki fungsi alih, yaitu K per konstanta waktu dibagi S plus 1 per konstanta waktu. Lalu yang kedua adalah sistem orde 2, yang memiliki bentuk fungsi alih, yaitu omega n kuadrat per S kuadrat ditambah 2 zeta omega n ditambah omega n kuadrat. Di sini, zeta adalah koefisien redaman dan omega n adalah frekuensi natural. Koefisien redaman dapat menunjukkan apakah sistem orde 2 tersebut overdamped, underdamped, critically damped, atau berosilasi. Oke, saya akan memvisualisasikan grafik dari respons redaman pada orde 2. Jika kita memiliki grafik antara amplitude terhadap waktu dengan set point tertentu, overdamped adalah output yang tidak melewati nilai input namun butuh waktu lama. Underdamped adalah output melesat naik untuk mencapai nilai input yang kemudian turun. Critically damped, yaitu respon yang dapat mencapai nilai input dengan cepat dan tidak melewati batas input. Sedangkan osilasi yaitu output yang tidak teredam sama sekali. Oke, sistem orde 2 ini memiliki spesifikasi seperti rise time, peak time, percent overshoot, settling time, dan nilai steady state. Gambar untuk masing-masing spesifikasi dapat dilihat pada layar berikut. Nah, semua spesifikasi pada orde 2 tersebut dapat teman-teman cari dengan menggunakan rumus masing-masing. Dan rumus dengan satu yang lainnya dapat berhubungan. Oke, sekarang kita memasuki materi kestabilan. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu kestabilan? Suatu sistem bisa disebut stabil jika sistem tersebut akan tetap dalam keadaan diam atau berhenti. Atau dengan kata lain, respon alami mendekati 0 ketika waktu mendekati tak terbatas. Untuk gambarnya bisa seperti ini, overdamped, bisa seperti ini, critically damped, ataupun bisa seperti ini, underdamped. Lalu, jenis kestabilan yang kedua adalah unstable atau tidak stabil. Suatu sistem dikatakan tidak stabil jika tanggapan yang diberikan itu berosilasi, seperti ini. Lalu yang ketiga adalah marginally stable. Marginally stable ada respon alami yang tidak menaik ataupun tidak menurun, tetapi konstan terhadap osilasi ketika waktu mendekati tak hingga. Ya, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwasanya tanggapan suatu sistem stabil dapat dikenali dari peralihan yang menurun menuju 0 terhadap pertambahan waktu. Kestabilan ini dapat dicari dengan beberapa metode loh teman-teman. Contohnya, seperti persamaan karakteristik, kriteria Lyapunov, metode kedua Lyapunov, dan juga kriteria Routh-Horowitz yang akan kita bahas setelah ini. Oke, sebelum itu, apa sih manfaat dari sistem stabil? Bukankah sistem yang linear itu lebih baik ya? Belum tentu guys. Contohnya pada lift. Misalnya kita ingin menuju dari lantai 1 ke lantai 5. Maka tentunya lift tersebut akan menaik secara perlahan kan? Dan bukan berosilasi naik turun. Maka tentunya itu akan sangat berbahaya bagi kita. Untuk yang pertama, kamu bisa bekerja di perusahaan pembangkit tenaga listrik. Setelah lulus, kamu paling pas untuk bekerja di perusahaan pembangkit tenaga listrik, baik itu perusahaan BUMN atau swasta.
BUMN adalah badan usaha milik negara. Perusahaan pembangkit tenaga listrik terbesar di Indonesia adalah PT PLN atau perusahaan listrik negara. Ada juga perusahaan listrik yang tidak kalah menjanjikan adalah PT Indonesia Power, Chevron, PLT Jawa Bali, dan sebagainya. Gambar ini adalah gambar operator dari PT PLN sedang memeriksa sebuah sistem kelistrikan. Nah, untuk selanjutnya, perusahaan peralatan listrik. Ketika membuat sebuah peralatan, tentu saja kita harus tahu untuk apa fungsi dari alat tersebut. Nah, begitupun di industri manufaktur alat-alat tenaga listrik membutuhkan orang-orang yang ahli tentang kelistrikan dengan baik. Kamu bisa bekerja di perusahaan manufaktur ini di beberapa bidang seperti quality control, production, atau operasional. Gambar ini adalah gambar pabrik kabel listrik. Selanjutnya, perusahaan umum bagian kelistrikan. Sebuah perusahaan pasti mempunyai sistem kelistrikan untuk menjalankan operasional perusahaan tersebut. Contohnya mall, pabrik tekstil, hotel, dan perusahaan besar lainnya. Hal inilah yang menyebabkan lulusan jurusan ini sangat dibutuhkan oleh banyak industri. Di gambar ini adalah seorang operator kelistrikan. Nah, untuk selanjutnya, atau yang terakhir adalah konsultan instalasi listrik. Sebuah perusahaan besar biasanya membutuhkan konsultan untuk mengatur kelistrikannya, atau biasanya bekerja sama dengan perusahaan konstruksi dalam membangun gedung bersama dengan sistem kelistrikannya. Jadi, sebuah perusahaan konstruksi sangat membutuhkan seseorang yang ahli di bidang instalasi listrik untuk melengkapi fasilitas gedung, yaitu listrik.